Melihat hasil dari pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF, tentu banyak dari kita yang memiliki pandangan kalau Indonesia gagal total di Piala AFF tahun ini, teman-teman. Saya yakin seperti itu, beberapa gitu ya, sebagian besar. Beberapa media juga membuat judul ya seperti itu, kalau Indonesia itu gagal total di Piala AFF tahun ini. Satu sisi jelas memang tidak lolos ke semifinal sesuai target awal, itu bisa dibilang, bisa disebut sebagai sebuah kegagalan gitu. Tidak bisa dipungkiri, memang kenyataan mengatakan kepada kita semua kalau timnas kita kali ini memang kurang greget. Tentu terlepas dari apapun alasannya, termasuk pemain yang diturunkan adalah para pemain muda begitu. Pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer pertandingan Piala AFF level senior. Banyak hal kenapa timnas kita gagal tahun ini, mulai dari barisan penyerang yang melempem begitu, hingga kemudian pemain senior yang tampil mengecewakan. Kita harus jujur daripada bersikap munafik. Kita mulai dari striker misalnya. Indikasi tim yang memiliki ketajaman adalah punya striker tajam. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Jelas nama-nama seperti misalnya Hoki Caraka, Arkan Kaka, sampai Ronaldo Kuakteh itu sepertinya belum siap untuk menerima beban berat pada Piala AFF 2024. Bahkan meskipun kita sudah menurunkan Rafael Strijk misalnya, pemain ini kurang punya greget. Ada banyak faktor sebenarnya, misalnya kelelahan, dan salah satunya yang lain menurut tebakan saya adalah ya karena Piala AFF ini tidak cukup bergengsi untuk diperebutkan, untuk diperjuangkan. Bahkan ketika diwawancarai saat tampil pertama kali melawan Myanmar, Rafael Strijk ini menyampaikan kepada wartawan saat itu bahwa nyawa lebih penting daripada sepak bola. Pernyataan ini mengandung banyak hal, tapi dua yang bisa saya rangkum. Pertama, Piala AFF tidak cukup bergengsi untuk diperjuangkan secara habis-habisan, tidak seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang kedua, permainan di Piala AFF itu sangat keras, bahkan mungkin sudah seperti Liga Tarkam begitu. Itulah kenapa kemudian Rafael Strijk menurut saya mengatakan kalau nyawa lebih berharga daripada ngejar bola. Tapi terlepas dari pernyataan Rafael Strijk tersebut, lini serang kita memang kenyataannya melempem. Timnas kita itu mencetak total 4 gol di grup B dan semua lahir bukan dari pemain depan. Yang menarik, 4 gol yang dicetak oleh timnas kita, timnas Indonesia, itu semuanya berasal dari pemain belakang, yaitu dicetak oleh Asnawi Mangkualam, kemudian Muhammad Ferrari, dan Kadek Karel. Penyebab yang lain soal tidak impresifnya penampilan timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini adalah begitu mudahnya para pemain melakukan pelanggaran yang berbuah kartu merah, pelanggaran yang tidak perlu. Ini yang menurut saya paling mengecewakan. Dan dua-duanya misalnya dilakukan oleh pemain senior. 2 kartu merah yang diterima oleh Marcelino Ferdinand pada laga kontra Laos dan kemudian Muhammad Ferrari di pertandingan melawan Filipina itu jelas sangat merugikan timnas kita, timnas Indonesia. Andai Marcelino Ferdinand tidak diusir keluar lapangan ketika melawan Laos, mungkin timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Hal yang sama juga harus kita katakan kepada Muhammad Ferrari di pertandingan melawan Filipina. Sebelum dia menerima kartu merah, timnas Indonesia itu kan sedang bermain bagus ketika melawan Filipina. Kita melakukan banyak serangan dan menciptakan beberapa peluang yang sangat bagus begitu. Tapi sayang, pelanggaran yang tidak perlu dari Ferrari itu harus memaksa Indonesia bermain dengan 10 orang, dengan 10 pemain begitu. Ini sangat mengecewakan. Meskipun Filipina hanya mampu mencetak 1 gol dengan melawan 10 pemain timnas kita, timnas Indonesia, tapi saya kira hasil akhirnya akan berbeda jika Ferrari tidak melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Saya harus mengatakan, meskipun Ferrari selalu dipanggil ke timnas senior di kualifikasi Piala Dunia, dia tidak bisa kita bilang sebagai pemain yang sudah dewasa. Mentalnya tidak cukup bagus juga. Dari dia kita belajar bahwa pemain timnas kita di Piala AFF ini seperti kembali ke setelan awal, yaitu terlalu gampang, terlalu mudah melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Sekali lagi, ini terlepas dari usia mereka yang masih sangat muda.
Artinya harus kita katakan, harus kita akui para pemain senior yang dipanggil untuk Piala AFF tahun ini itu tampil mengecewakan. Ini kritik dan tidak ada salahnya menyampaikan kritik untuk perbaikan ke depan, terutama untuk para pemain muda kita yang berkarir di kompetisi dalam negeri di Liga 1. Jelas, Shin Tae-yong sebagai pelatih sangat kecewa dengan penampilan para pemain senior di Piala AFF kali ini, seperti misalnya penampilan Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan kemudian Asnawi Mangkualam. Juga termasuk Rafael Strijk dan Muhammad Ferrari. Harus kita katakan teman-teman bahwa kontribusi para pemain senior tersebut itu belum cukup maksimal untuk meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Secara terang-terangan, misalnya Shin Tae-yong juga mengatakan kalau dia sangat kecewa atas penampilan Marcelino Ferdinand saat melawan Laos dan kemudian juga Ferrari di pertandingan melawan Filipina. Shin Tae-yong jelas mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Ferrari terhadap pemain belakang Filipina adalah reaksi yang tidak perlu, sangat tidak perlu. Selain kesalahan beberapa pemain, tentu strategi Shin Tae-yong sepanjang Piala AFF tahun 2024 ini beberapa kali juga layak untuk dipertanyakan. Seperti saat mempercayakan Dava Fasha menjadi kiper utama di laga melawan Laos setelah Cahya Supriyadi tampil sangat bagus saat menang 1-0 atas Myanmar. Kebobolan 3 gol itu adalah buktinya, hasilnya. Lalu saat melawan Myanmar, Shin Tae-yong juga menurunkan 2 pemain nomor 9 yaitu Hoki Caraka dan Arkan Kaka secara bersama. Ini jelas bukan keputusan yang tepat. Artinya untuk laga seperti Piala AFF yang pendek waktunya, Shin Tae-yong terlalu berani, terlalu bermain-main dengan strategi, terlalu sering melakukan eksperimen. Dia seperti pengen memuaskan hasrat pribadinya, hasrat strateginya sendiri daripada berorientasi pada kemenangan tim atau hasil akhir secara keseluruhan. Ini yang perlu kita kritik. Kemudian dari eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dan kemudian kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain, kita bisa melihat sebenarnya seperti apa kualitas pemain kita tanpa para pemain yang berkarir atau bermain di Eropa. Saya tidak mau menyebut mereka sebagai pemain naturalisasi atau pemain diaspora, karena pada kenyataannya mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, menjadi pemain timnas Indonesia. Artinya, saya ingin menyampaikan ke kalian semua, kesalahan tidak selalu berada pada pelatih. Hingga kemudian muncul hashtag atau tagar STY out. Hanya gara-gara timnas kita kali ini tidak berhasil melaju ke semifinal atau secara keseluruhan kita dianggap gagal total di Piala AFF. AFF sebagaimana yang disampaikan Pak Erick Thohir adalah sasaran antara. Target antara artinya ada level yang lebih tinggi yang ingin dicapai oleh timnas kita, timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong dan PSSI di bawah Pak Erick Thohir. Target Shin Tae-yong adalah membawa timnas kita, timnas Indonesia ke Piala Dunia. Jadi gagal di Piala AFF itu bukanlah masalah, bukanlah kiamat. Karena kita tidak sepenuhnya menurunkan pemain-pemain terbaik kita karena Piala AFF bukanlah agenda FIFA. Yang kita turunkan adalah para pemain muda yang kurang berpengalaman, pemain-pemain yang belum merasakan tingginya atmosfer laga internasional. Tetapi itu pelajaran buat mereka. Kita harus mengatakan itu dan kita harus tahu sebenarnya sejauh mana kualitas para pemain kita tanpa mereka yang berkarir di luar negeri, di Eropa. Buktinya di kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat jelas kita bisa bersaing dengan negara-negara seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Kalau ada pertanyaan, loh itu kan kita menggunakan para pemain naturalisasi. Tidak, bukan itu persoalannya. Yang harus kita sadari betul adalah bahwa kualitas mereka yang bermain di Eropa memang beda levelnya. Levelnya sudah tinggi. Ini jika dibandingkan dengan para pemain kita yang berkarir di dalam negeri. Artinya, para pemain kita harus mengembangkan diri. Kalau perlu, kualitas mereka harus membawa mereka untuk bermain di luar negeri, di Eropa gitu ya. Untuk apa? Ya untuk merasakan atmosfer dan mengembangkan diri. Itulah kenapa misalnya pemain-pemain seperti Jay Itzes, kemudian Kevin Dix, dan beberapa pemain yang lain mendorong Rizky Ridho agar bermain di Eropa. Itu karena atmosfer di sana, di Eropa, sangat bagus untuk mengembangkan diri dan menempa kualitas, terutama kualitas mental, agar para pemain tidak mudah menyerah
Dan ya begitu mudahnya untuk melakukan pelanggaran karena pemain kita ya mainnya seperti itu ya. Terlalu mudah untuk melakukan pelanggaran yang tidak perlu gitu, yang kemudian berakibat fatal pada tim. Ini catatan besar yang seharusnya disadari oleh federasi dan terutama oleh para pemain sendiri. Mereka harus sadar bahwa kualitas mereka itu masih kurang, bahwa mereka harus terus menempa diri agar mental mereka semakin bagus, semakin kuat begitu. Nah, tapi tenang saja teman-teman, meskipun kita gagal di Piala AFF tahun ini, tapi kita masih punya kualifikasi Piala Dunia. Kita saat ini menduduki posisi 3 klasemen grup C, dan kita memiliki peluang yang bagus untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika kita bisa meraih 3 kemenangan dari 4 laga yang tersisa yang akan dilanjutkan tahun depan. Artinya daripada kita meratapi kegagalan di Piala AFF tahun ini, kita harus tetap optimis pada proyek Timnas Indonesia di bawah arahan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, di mana kita masih punya peluang yang bagus untuk menciptakan sejarah tampil di Piala Dunia. Meskipun misalnya kita tidak bisa lolos langsung, kita masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya jika kita berhasil menempati posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C putaran yang ketiga. Jadi marilah kita jangan berputus asa, jangan sedikit-sedikit bilang stay out, karena sebenarnya target besar kita adalah tampil di Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian semua. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton, buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.